Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa ala ma ba'd. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah SWT, bagi yang tidak ada kepentingan yang mendesak silakan lanjut mendengarkan pengajian. Tapi kalau ada yang mendesak enggak apa-apa gitu. Karena salat berjamaah saya harus diringankan, karena itu mempertimbangkan ada orang yang punya kepentingan gitu ya. Jadi kita ini sifatnya harus tatawuan, sukarela saja ya. Dengan ada yang merasa terpaksa nih harus ngikutin pengajian itu, enggak boleh itu. Kita harus dengan tatawuan, dengan keredaan untuk ikut. Insyaallah kalau kita ikuti ada manfaatnya. Enggak diikuti juga karena ada keperluan juga ada manfaatnya ya. Bapak sekalian, kita masih berbicara tentang ada 9 prinsip hidup muslim ya. Kemarin kita berbicara tentang apa yang menjadi cita-cita hidup muslim itu, apa obsesi kita, harapan kita itu apa sebetulnya. Jadi kita bicara tentang apa cita-cita atau visi ideal hidup seorang muslim itu apa gitu. Nah, pada waktu itu saya jelaskan bahwa karena kita ini termasuk orang-orang yang meyakini adanya yaumul ba'tsi, ada hari berbangkit, bahwa kehidupan itu tidak hanya di dunia, tapi juga ada kehidupan di akhirat, di mana kita akan pertanggungjawabkan seluruh apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita tentu punya visi, punya keinginan, punya harapan. Kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat. Ini adalah konsekuensi logis dari iman kita. Sebetulnya kalau kita tidak percaya di akhirat nggak apa-apa juga ya. Ya nggak perlu adanya macam-macam. Silakan aja kita mau kerjakan apa saja. Karena kita cuman bicara tentang hidup dunia. Kita tidak percaya akhirat. Kita menjadi mempunyai selalu menata kehidupan kita ini sesuai dengan syariat Allah, berorientasi kepada kehidupan akhirat, karena kita percaya itu aja. Ini kan situ agak Jadi kalau kita lihat orang ada macam-macam kerjakan ini itu memang sesuai dengan visinya juga. Karena Allah SWT surah Al-Baqarah itu mengatakan wa minani sima yaqulul bana atina fil hasanah wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ada orang yang ya visi kehidupan cuman bahagia dunia, tapi di akhirat dia enggak dapat apa-apa. Ya. Tapi kata Allah SWT Al-Baqarah itu wa minhum may yaqulu rabbana atina fil hasanah wa fil akhirati qina adzabannar ya. Di antaranya ada orang yang doanya, harapannya ya, orientasi kehidupannya itu adalah ingin mendapatkan bahagia dunia dan bahagia akhirat dan bebas dari api neraka. Nah, kita ini alhamdulillah termasuk itu. Ya kalau misalnya tidak percaya yaumul ba'ts, buat apa kita sholat, buat apa kita ke masjid? Bagi kita beramal soleh. Kalau mau maling aja, korupsi aja, berapa ratus ribu pun silakan gitu. Kenapa? Karena kita tidak yakin. Jadi orang-orang yang misalnya mengerjakan perbuatan maksiat, mungkarat itu, kenapa mereka berani melakukan itu? Karena mereka tidak percaya hari berbangkit itu. Karena itu mereka tidak percaya, mereka lakukan apa saja yang mereka mau gitu. Nah, itu sudah kita ini dari awal harus kita tegaskan, harus menjadi akidah, harus menjadi keyakinan kita bahwa kita itu akan dibangkitkan nanti di hari akhirat ya. Ada yaumul ba'tsi, hari berbangkit, ada yaumul mahsyar, hari berkumpul, ada yaumul hisab, hari perhitungan segala amal kita, ada yaumul mizan, ditimbang segala apa yang kita lakukan di dunia ini, dan akhirnya ada yaumul jaza, ada hari pembalasan. Ya, pembalasan itu siapa yang amalnya berat ya, timbang kebaikannya, maka dia akan bahagia. Kalau dia amal timbangan amal man thaqulat mawazinu, kalau berat timbang kebaikannya dia kita masuk surga. Tapi amal man khaffat mawazinu, orang lebih berat timbangan kejahatannya dibanding kebaikannya, maka fa ummuhu hawiyah, tempatnya nanti neraka hawiyah. Wa ma turmakiyah, apa itu mahiyah? Itu adalah narun hamiyah, neraka yang bernyala-nyala. Nah, sekarang kita masuk ke yang kedua. Kita sudah jelas ini, visi kita adalah ingin hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, untuk itu
visi ideal kita harus ditunjang dengan apa yang menjadi garis strategi kita, apa tujuan kita, bagaimana kita bisa mencapai bahagia dunia akhirat. Maka prinsip hidup yang kedua itu adalah bahwa kita sebagai muslim dalam kehidupan ini kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi ini ridha Allah Subhanahu wa taala. Ridha Allah Subhanahu wa taala sebetulnya gampang saja. Tugas kita hanya satu, setor muka. Kita setor muka kepada Allah. Jadi dalam apa itu kan ibtighai wajh rabbih. Kita mencari muka. Kita mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Karena bagaimanapun ternyata bahwa surga itu bukan karena amal kita yang banyak juga. Ya, surga itu bukan karena amal kita yang banyak, tapi karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang luar biasa, valid sekali, diberikan oleh Bukhari dan Muslim, ya. Itu mengatakan ini, ada di antara kamu, kata Rasulullah itu nanti orang yang beramal dengan amalan neraka, tapi sejengkal mau surga, masuk neraka itu dia mengamalkan amalan surga, akhirnya dia masuk surga. Tapi ada sebaliknya, orang yang sejengkal lagi mau masuk surga, tapi karena dia mengamalkan amalan neraka, dia masuk neraka. Jadi bukan juga karena berat dan apanya itu, diantaranya itu ya, ini strateginya. Tapi bahwa kemudian kita harus memahami juga bahwa ridha surga itu berada di belakang ridha Allah. Ada surah apa tuh? Ada apa namanya? Ada ayat ya itu an-nafsul mutmainnah rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi ada ayat mengatakan ya bahwa nanti kita akan panggil Allah nanti di hari akhirat itu irji'i ila rabbiki radiyatan, maka kembalikan kepada Allah, Allah redha kepadamu dan kamu redha kepada Allah. Baru nanti ada perintah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke golongan hambaku. Baru nanti perintahnya wadkhuli jannati. Jadi surga Allah itu adalah ya, dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Allah mengatakan apa? Ada wa nasi maishi nafsu bitigha mardatillah. Jadi di antara manusia itu ada orang yang betul-betul telah menyerahkan dirinya, menjual dirinya untuk hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Baqarah 7. Ini jadi kita ini sebetulnya usaha kita setiap hari ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bacaan apa kita itu bacaan apa namanya pemuka itu wajah tu wajhiya lilladzi fasatil ardh hanifan muslima wa ma'ana minal musyrikin. Kita melakukan aku hadapkan wajahku. Nah, jadi kita cari muka ini. Kita menyetor muka kepada Allah. Kita cari muka kepada Allah Taala. Aku hadapkan wajahku kepada Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau kita cari muka kepada Allah Taala nanti surga. Tapi kalau cari muka kepada manusia, ya. Karena muka Allah tuh bakok tetap ya. Sekarang hebat, nanti hebat juga. Kalau kita cari muka ke istri kita, sekarang cantik, nanti dia nggak cantik lagi, kan gitu. Kalau cari muka kepada pemimpin, dulu wajahnya bagus, sekarang nggak bagus gitu kan. Dulu cari muka pada orang kaya, dulu dia kaya, sekarang bisa jadi miskin. Jadi oleh karena itu kalau kita mau cari muka silakan, tapi cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan semuanya adalah untuk menjadi Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik, kita bersedekah, kita memberikan segala sesuatu kepada siapapun, bukan karena kita membalas budi kepada mereka, tapi karena kita ingin menjadi Allah. Itu yang dikatakan soal lain itu, ya, wa ma lihaqqin tahum min ni'matin tujza illa ibtigha wajhi rabbil a'la. Jadi kata Allah SWT, jadi mereka itu melakukan sesuatu, yaitu bukan karena mengharapkan atau membalas budi kepada orang lain, tapi tidak. Semua kebaikan dia kerjakan itu hanya saja untuk libtighai wajhi rabbil a'la, hanya untuk mencari wajah Allah, setor muka kepada Allah SWT. Kenapa? Walau sawfa yarda, agar mereka mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang barangkali penting kita sekarang banyak orang ambil muka kepada pemimpin, pada pejabat, kepada orang kaya, ya supaya dapat apa? Dapat limpah rahmatnya. Tapi kita lupa ambil muka kepada Allah SWT. Kita lupa setor muka kepada Allah. Kita tidak mengharap ridha Allah SWT.
Ya belum tentu kita sholat, ya seperti yang dikatakan hadis Bukhari tadi, orang yang sebentar lagi ya ala iladiran satu jengkal lagi, satu hasta lagi mau masuk surga, tapi nggak jadi masuk surga. Kenapa? Ya belum tentu. Mungkin dalam pandangan kita orang ini sholatnya bagus, haji, banyak berbuat baik, tapi belum tentu, kita nggak tahu apa dalam hatinya. Apakah dia benar-benar melakukan itu untuk mengharap ridha Allah SWT atau mengharap ridha yang lain. Jadi oleh karena itu ini jadi prinsip hidup utama kita. Kalau kita benar-benar ingin mendapatkan bahagia dunia akhirat, maka prinsip yang kedua adalah kita harus berusaha untuk mengharap ridha Allah SWT. Kenapa? Karena kita beramal pun juga harus jelas gitu. Jangan katakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi orang itu amal itu dengan niat, walaupun dia sholat, bisa saja amalnya amal akhirat, amal-amal ibadah yang kita lihat secara fisik ya seperti ibadah, tapi barangkali nilainya tidak nilai ibadah. Mungkin dia sholat karena ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan apa? Mendapatkan bahwa dia ini orang-orang taat. Tapi ada juga orang yang amalnya amal dunia, amal-amal seperti berdagang, kerja di kantor, apa saja yang dilakukan. Tapi kalau tujuannya itu adalah untuk mengharap keridhaan Allah, itu akan menjadi amal akhirat, akan menjadi ibadah. Oleh karena itu ada di waktu Rasulullah SAW itu lagi duduk dengan sahabat, kemudian lewat seorang pemuda yang gagah, kemudian yang badannya tegap, lalu ada yang yang nyeloteh itu sahabat yang lain itu, ya Rasulullah, orang yang badannya besar itu kalau dia pergi berjihad, berjuang untuk berperang dengan Allah SWT, tentu dia akan mendapatkan surga yang luar biasa ya. Tentu dia akan jihad fisabilillah. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, orang itu kalau dia pergi ke pasar, dia bekerja di kebun, dimanapun, kalau dia tujuannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya, ya sebagai tanggung jawabnya, sebagai anugerah yang diberikan Allah SWT, maka dia juga jihad fisabilillah. Jadi jangan kemudian kita terpesona dengan kelihatan luar fisiknya. Ya, jadi kita tidak bisa menilai orang itu misalnya dari luar. Begitu saja, belum tentu. Kenapa? Karena Allah yang tahu apa yang dalam hatinya. Tapi memang begitu. Nahnu nakumuz zahir wallahu yakumu bisarair. Kita cuma menghukum yang lahir, tapi Allah menghukum yang sarair. Oleh karena itu ketika kita melihat orang, ya kalaupun kita juga mencintai sesuatu, jangan terlalu cinta. Membenci orang juga jangan terlalu membenci gitu. Belum tentu siapa yang kita, sesuatu yang kita suka itu baik untuk kita, sesuatu yang kita tidak suka itu buruk untuk kita. Rasulullah mengatakan, habibaka unana sayyakuna bagitu kayyumma. Kalau kamu akan mencintai sesuatu, cintailah sekedarnya aja, tidak usah berlebihan. Kenapa? Asayyakuna bagitu kayyumma. Barangkali yang engkau sukai hari ini, besok menjadi orang yang kau benci. Orang yang engkau cintai sehari ini menjadi besok menjadi orang yang kau benci. Sebaliknya begitu juga. Bagitu kaunan ma. Kalau mau benci pada orang, ya sekedarnya juga, jangan terlalu benci gitu. Sampai ke langit yang ketujuh, sampai ke bumi yang jangan sampai ke enggak. Kita harus benci sekedarnya, ya, benci sekedarnya. Benci pun juga belum tentu apa yang kita benci hari ini besok juga kita benci. Tapi asa yakuna habibaka yawma, barangkali besok dia akan menjadi orang yang engkau cintai. So, dia berbuat baik kepada kita. Orang kita benci luar biasa kepada seorang, tapi kemudian kita kita lupa, ya mungkin dia besok berbuat baik kepada kita, kita menjadi orang yang bermanfaat untuk kita. Oleh karena itu sekalian, maka oleh karena itu hidup kita ini hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini terjadi kematian? Ya, mana tadi, siapa tadi? Ini petugas pun nggak boleh pergi jauh-jauh ini, ya. Itu Pak sekalian. Jadi yang penting itu apa? Yang penting itu tujuan kita adalah untuk mencari ridha Allah SWT. Kalau kita mau bahagia dunia akhirat, kita harus mengharap ridha Allah. Oleh karena itu, untuk mendapat ridha Allah SWT itu kita harus berusaha untuk melakukan apa yang diridhai Tuhan. Itu jelas itu. Tidak mungkin kita diridhai Allah kalau kita melakukan hal-hal yang tidak disukai Allah. Itu logika teori sederhananya begitu aja. Kalau kita ingin mendapatkan ridha Allah SWT, maka kita harus berusaha melakukan sesuatu yang diridhai Allah. Yang diridhai apa? Syariat Allah Subhanahu
wa taala. Itu yang kedua, ya. Kemudian dan yang ketiga, ya, yang ketiga, prinsip hidup yang ketiga itu adalah, ya, apa tugas kita? Nah, itu lagi. Untuk mendapatkan itu apa tugas kita? Nah, tugas kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip. Jadi tujuan kita, visi ideal kita mengharapkan bahagia surga, bahagia dunia akhirat. Tujuan kita adalah untuk mendapatkan ridha Allah karena kita yakin bahwa itu semua dapat ridha Allah. Untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala itu adalah tujuan kita beribadah. Tugas hidup kita beribadah. Ini tugas hidup muslim itu beribadah. Karena surah Az-Zariyat ayat 56 itu Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'buduni. Aku tidak jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Nah, ini tujuan hidup kita. Tujuan kita benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, jadi oleh karena itu sekalian ini yang perlu kita apa? Nah, ibadah itu ya semua hidup kita ini adalah ibadah. Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah itu tidak ada dikotomi dunia akhirat. Cuman dalam pembagian itu ada ibadah yang sifatnya umum, ada ibadah yang sifatnya khusus. Mana ibadah yang umum? Semua aktivitas kita, asal semua itu kita niatkan untuk mencari Allah Subhanahu wa taala, ya, dan tidak melanggar ketentuan Allah, cari Allah Subhanahu wa taala, maka itu ibadah. Mau tidur, mau makan, mau apa saja kita, mau berpolitik, berekonomi, semuanya ibadah. Asal semua itu kita tujukan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammadiyah dalam ini memberikan rumusan yang jelas. Al-ibadatu ya taqabbalu Allah bintizali awamiri wa nabi nawahi. Ibadah itu ialah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wahil ammah wal khassah. Dia itu ada ibadah umum dan ibadah khusus. Apa ibadah umum? Ibadah umum yaitu wal amila ma'adilus syari'. Mengerjakan segala sesuatu yang diizinkan Allah, itu ibadah umum. Apa saja. Prinsipnya apa? Prinsipnya al-asl fi asya' ibahah. Semua boleh. Hatta dalilu ala tahrimi, sampai ada dalil mengharamkannya. Mau makan apa saja silakan. Asal tidak haram. Makan meja juga boleh karena halal kan, tapi bukan untuk dimakan, ya. Tapi bukan untuk dimakan. Ya, tidak makan itu tidak hanya halal, tapi halalan thayyibah. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Maka oleh itu ada yang mengatakan semua yang melarang halal kecuali kereta api, ya. Semua berkaki empat halal kecuali meja dan kursi. Nah, itu bisa. Karena apa? Karena kereta api bukan untuk dimakan. Jadi semua boleh asal tidak ada larangan. Nah, ini yang penting. Prinsipnya itu aja. Semua boleh asal nggak ada larangan. Nah, tapi dalam hal ibadah khassah itu ada hayatnya, ada juz'iyatnya, ada kaifiatnya, muta'ayyanah. Ada kondisi-kondisinya, bahagian-bahagiannya, dan cara-caranya yang ditentukan. Tidak boleh sembarangan. Maka oleh itu dalam kaidah fikih itu dinyatakan itu al-aslu fi ibadah haram. Ibadah itu semua hukumnya haram. Ya, idza majab dalil ala amirih, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkannya. Tidak boleh kita kerjakan itu, namanya ibadah seperti salat. Nah, salat misalnya tidak bisa boleh kita kerjakan kalau itu ibadah yang sifat khassah. Nah, kalau kita ditanyakan nanti urusan ini boleh atau tidak, ini bid'ah atau tidak, pertanyaan pertamanya ini ibadah mahdhah atau ibadah amma. Nah, itu. Jadi kalau misalnya kita mau nyatakan kalau semua kullu bid'ah dhalalah, hadis itu benar, hadis itu betul, itu sahih, semua bid'ah dhalalah. Tapi bagian mana? Maka Muhammadiyah sini menggariskan yang dikatakan bid'ah ibadah dhalalah itu adalah pada hal yang menyangkut dengan ibadah mahdhah, ibadah khassah, ibadah yang cara-caranya, bagian-bagiannya itu muta'ayyanah, ditentukan, ya. Tidak boleh bikin sembarangan. Tapi kalau misalnya ibadah-ibadah yang sifatnya umum, silakan. Semua boleh, asal tidak ada larang, itu aja. Mau tidur juga boleh. Ya, di mana aja tidur boleh, di masjid juga boleh. Tapi kalau lagi Jumat jangan tidur, ya kan? Orang khutbah dia tidur tuh nggak boleh itu. Jadi yang boleh itu adalah tidur di mana saja, silakan saja. Ada oleh itu kalian, jadi ibadah tugas kita. Jadi itu apa? Ibadah itu apa? Semua. Mau apa yang kita kerjakan di dunia itu harus kita niatkan sebagai perwujudan daripada pengabdian kita kepada Allah. Ya. Maka oleh karena itu kita perlu melaksanakan menuntut ilmu-ilmu.
Kalau ibadahnya ibadah yang fardu ain, maka nuntut ilmunya juga fardu ain. Kalau ibadahnya itu yang sifatnya fardu kifayah, maka nuntut ilmunya juga fardu kifayah. Misalnya bikin rendang yang enak, itu enggak fardu ain, itu fardu kifayah aja itu. Biar orang Padang aja bikin. Bikin pesawat misalnya untuk bisa naik perlu semua kita bikin pesawat, cukup pabrik pesawat ya kita tinggal naik saja. Kalau kita bisa bikin bagus, ya kan? Tapi artinya apa? Kalau sholat tidak bisa, wah sholat kita serahkan aja ke imam ilmunya, kita cuma ikut jadi belakang, tidak bisa. Nah, sesuatu yang hukumnya fardu ain, maka menuntut ilmunya juga fardu ain. Itu maka dikatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi tiap pribadi, muslim laki-laki atau perempuan. Nah, bagiannya terbagi dua saja. Yang fardu ain hukumnya, fardu ain juga ya menuntut ilmunya. Yang fardu kifayah hukumnya, fardu kifayah juga menuntut ilmunya. Oleh karena itu kalau ingin mendapatkan ibadah yang baik, ibadah yang terbaik, maka harus ada ilmunya. Tidak boleh kita misalnya, ya ini ilmu ini penting sekalian. Kemarin saya ditanya oleh istri saya di mobil, ini kenapa ini katanya, kita orang Indonesia ini, ya kita yang punya negara, ya dia apa kita jadi miskin-miskin katanya. Sementara orang-orang di luar-luar itu, orang Amerika semacam datang ke sini, kita orang Cina datang ke sini, kita kaya-kaya. Kenapa itu? Ini masalahnya ilmunya aja. Kita tidak belajar ilmu tentang urusan dunia, nah, yang belajar mereka. Karena 350 tahun kita disukai Belanda itu, lalu dinyatakan bahwa itu urusan orang kafir tuh. Urusan kita cuman ke masjid, ibadah, zikir itu aja. Padahal Islam tidak mendikotomi antara ilmu umum dan ilmu agama. Nah, kalau kita telusuri misalnya, ketika Allah ciptakan Nabi Adam, itu apa yang Allah ajarkan pertama itu? Wa 'allama Adam al-asma'a kulla. Allah mengajarkan semua disiplin ilmu, termasuk kosmologi, ilmu tentang dunia, ilmu tentang bumi. Kenapa? Tidak mungkin Adam diperintahkan jadi khalifah di bumi sementara dia nggak tahu bumi, tidak paham tentang bumi. Kenapa hari ini kita menjadi miskin? Karena tidak mengenal bumi. Kita tidak tahu tentang bumi, gimana mengeluarkan emas, mengeluarkan nikel, mengeluarkan barang-barang tambalannya, tidak tahu kita. Kita cuma tahunya kitab gundul, maka dia yang menggundulin hutan kita, kan gitu. Nah, oleh karena itu sekalian, semuanya Islam mengajarkan semua. Ya, ilmu-ilmu umum adalah ilmu untuk menjadi khalifah fil ardh, bagaimana kita mamamur ke bumi, ya, ilmu tentang ibadah, bagaimana syariat, bagaimana kita melaksanakan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sekalian. Jadi oleh karena itu, maka kita berusaha untuk selalu menuntut ilmu, enggak boleh berhenti, ya. Tidak ada kata pensiun, tidak ada kata istirahat dalam menuntut ilmu. Ya, alhamdulillah sekalian saya cobain tuh, ya. Saya cobain tuh menuntut ilmu sampai tua. Sehingga saya dilantik jadi dokter itu pada umur 75 tahun lewat 5 bulan lewat 9 hari. Kenapa? Karena saya mengamalkan itu, mengamalkan tidak ada kata pensiun menuntut ilmu. Hari ini orang tidak boleh mengatakan saya enggak tahu, tapi boleh mengatakan saya belum tahu. Kenapa? Akses untuk tahu itu sudah banyak. Oleh karena itu sekalian, jangan ada orang mengatakan alasan saya enggak tahu, enggak ada. Belum tahu boleh, tapi enggak tahu enggak boleh. Kenapa? Karena akses untuk menuntut ilmu itu banyak sekali. Oleh karena itu sekalian, ini yang penting kita. Bagaimana kita, ya, targetnya apa? Untuk beribadah itu, beramal itu, mencapai yang terbaik. Karena kita ditantang bukan ibadah yang banyak, bukan yang besar, tapi Allah SWT surah Al-Mulk mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ciptakan mati dan hidup untuk apa? Allah ingin menantang kalian, menantang kamu, kata Allah, untuk apa? Untuk siapa di antara kalian yang melahirkan amal yang terbaik. Amal terbaik itu amal apa? Pertama ikhlas, yang kedua yang berilmu, yang ketiga yang faham dengan amal itu. Itu adalah standar kualitas untuk mendapatkan ilmu yang amal yang terbaik. Itu sekalian, jadi tidak usah panjang-panjang dulu kan. Nih kita berusaha 8 bulan ini kan. Jadi sampai tugas saja dulu ya. Ini 9 nih. Jadi kita beransur-ansur aja ya. Ini baru 3 ya. Pertama, hidup kita adalah visi hidup kita, obsesi kita, harapan kita adalah sebagai muslim, karena kita yakin ada hari berbangkit, kita mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Bagaimana caranya untuk mendapat kebahagiaan itu? Kita harus meraih ridha Allah. Kenapa? Karena kebahagiaan dunia akhirat itu hanya akan dicapai dengan ridha Allah.
Lalu apa yang harus kita laksanakan? Tugas kita ibadah. Semua yang kita lakukan itu niatkanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan arti apa? Asal semua itu kalau dia ibadah Allah, laksanakan sesuai dengan ketentuan, dengan apa yang disampaikan oleh Rasul, wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Allah Rasul perintahkan laksanakan, kalau Rasul larang hentikan. Contoh dan ikuti sunnahnya, pelajari bagaimana cara sholat, cara ibadah dan sebagainya. Kalau itu ibadah-ibadah umum, maka semua itu kita kerjakan sesuai dengan syariat Allah SWT, sesuai dengan drill for use, aturan pakai yang Allah sudah turunkan dalam tuntunan-tuntunannya di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pikir teman-teman sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan silakan, kalau nggak ada ya alhamdulillah. Kita laksanakan rukun yang kedua, yaitu permakanan ya. Rukun pertamanya sholat, rukun keduanya makan. Thank you. Itu aja, terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.